Selamat datang di channel Kampung Audio dengan saya Ivan Pianis. Di channel ini banyak konten yang akan kita tampilkan. Salah satunya seperti yang di video kali ini, yaitu ngosak asik, ngobrol asik seputar musik. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang pengen ngobrol bareng, yang mau tahu tentang seputar musik, dunia musik apapun itu, bisa langsung aja subscribe ke channel ini, share, like, pokoknya dukung channel ini biar semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Wih, siapa dia? Jarang. Ya, Eka Adit Wicaksana. Aditya, Pak. Oh, Aditya. Eka Aditya Wicaksana. Halo. Eka ini siapa ya kamu ini? Saya mahasiswa biasa, Pak. Oke. Saya mahasiswa biasa. Pokoknya di sini kita ngobrol asik aja. Kita sambil ngopi, sambil rame aja, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Nah, gini Dit, di video kali ini itu aku pengen mengungkap seluk-beluk seorang Eka Aditya. Kenapa dia bisa hadir di sini? Karena dia adalah seorang musisi. Dari mana? Saya lahir asli di Pemalang, Jawa Tengah, cuman saya darah campuran karena bapak saya asli Jogja. Terus ibu saya asli Purwokerto, ketemunya di Pemalang. Jadi saya ketemunya di situ dan lahirnya di situ akhirnya. Tapi saya ya bisa besar di sini gara-gara bapak sih, jadi disuruh bapak harus gede di sini. Dari Pemalang. Dan sekarang berdomisili di Yogyakarta, mahasiswa. Nah, jangan semesternya sedikit sih tahu. Semesternya tua sekali. Intinya saya besok lulus lah, insya Allah gitu aja. Pokoknya lulus lah. Bukunya lulus. Bareng sama saya. Saya duluan, Pak. Saya duluan. Saya duluan. Oke. Nah, tadi aku bilang Adit ini seorang musisi. Dia ini saya kenalnya itu dia seorang vokalis dan juga gitaris. Oke. Tapi menariknya itu adalah dia ini bukan sekedar musisi vokalis dan gitaris, tapi dia juga seorang penulis lagu. Waduh. Benar begitu? Iya, bisa begitu lah ya. Bisa dibilang begitu. Pokoknya iya. Iya aja lah, iya. Dia pernah memberitahu, pernah menceritakan tentang lagu-lagunya yang sudah dia tulis dan dia rekam dengan ala kadarnya. Saya masih ala kadarnya. Kebetulan aku ini punya home recording gitu. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu, gimana kalau kita garap lagunya dia gitu. Ditunggu ya karyanya, asik. Ditunggu ya karyanya gitu. Pokoknya rilis lah gitu. Insya Allah, amin. Nah, kita sudah record. Nah, sekarang ini kita mau membahas seluk-beluk lagu yang tadi tulis, latar belakangnya, mulai dari kisahnya. Dan ngomong-ngomong, Adit ini salah satu pelaku cinta. Waduh, pelaku cinta. Parah. Iya, pelaku cinta. Dia bisa menciptakan banyak lagu, terutama lagu-lagu galau. Waduh. Terima kasih apresiasinya, Pak. Parah sih dia, bagus. Antara apresiasi atau menghujat? Menghujat sih itu kayaknya. Kelihatannya saya kesannya di playboy, Pak. Padahal ya gak. Biasa ya, oke. Masuk ke topik pertama. Yang ringan dulu nih. Siap. Sudah berapa lagu yang kamu ciptakan? Aduh, kalau berapa lagunya sih yang kehitung dan dijadikan judul, karena saya kan seringnya kebiasaan di rumah tuh kalau misalkan ada nada di kepala atau ada lirik itu langsung nana itu disimpan, tapi kalau ditanya berapa lagu mungkin udah puluhan kali ya. Puluhan yang cuman ya itu kadang ada yang bisa selesai dengan rapih, bagus jadi satu buah lagu full gitu, tapi ada yang
Cuman lewat. Kadang ya nadanya ada tapi saya simpen gitu. Oh. Gitu sih, cuman kalau dihitung ya 15, ya di 15-an lah. Yang rapi. Yang rapi itu 15-an lah. 15 lah. Itu. Mahasiswa. Bisa menciptakan 15 lagu. Sejak kapan mulai menciptakan lagu atau mulai terinspirasi Nah, atau mungkin gimana sih kok bisa tiba-tiba kepikiran untuk membuat sebuah lagu ini berawal dari mana? Gitu. kalau cerita masalah awalnya kapan, sebenarnya mungkin saya cerita dari masa kecil banget ya, karena dulu dari kecil tuh saya punya cerita bagus. Jadi karena bapak itu sering banget beli tiap bulan itu beli kaset tape itu yang harganya dari mulai 5 ribuan sekarang sampai 20 terakhir dan sekarang hilang itu karena udah nggak pada itu. Jadi awalnya di situ bapak sering tiap pagi siang gitu nyanyi gitu kan, terus gitaran. Akhirnya ya iseng-iseng aja saya berarti ya gara-gara itu coba akhirnya dulu kan waktu kecil belum bisa main alat musik nih. Pol paling cuma nana doang gitu sama ikut-ikutin bapak dan lain-lain. Nah, akhirnya cobalah iseng-iseng bikin nada gitu. Itu berarti SD kalau nggak salah. Kalau nggak salah SD sih. SD tuh saya ingat banget dulu pernah kalau ingat undangan kan ada kata-katanya yang di belakang itu ada kata-kata romantisnya. Terus saya pernah tuh bikin itu jadi nada. Dan saya ingat waktu itu nah gitu tapi sebatas itu karena alat musik belum bisa pegang kan. Terus yang ingatnya cuman itu. Terus lambat laun belajar gitar, belajar apa akhirnya bisa terrealisasikan. Yang beneran bikin lagu akhirnya di SMA sih. Itu udah mulai serius dan jadinya satu lagu rapih itu SMA. Itu udah dari kecil, bakat dari Iya. kecil. Iseng-isengnya ternyata lumayan di terat ini lumayan ternyata. Oke, jadi Adit itu mulai menciptakan lagu dari SD. Masa kecil yang produktif sekali. Iya. Masih inget nggak lagu pertama kali yang diciptakan? Dulu nggak ada judulnya sih. Tentang apa? Waktu itu karena iseng cuman pure lihat di undangan itu sih. Apa ya dulu ya? Undangan ya? Biasanya kalau undangan tuh Terima kasih. doa. Iya doa restu. harus. Waktu itu ada kutipan kata-kata lah pokoknya. Bagaimana apa gitu dengan Itu undangan yang mahal lah ya. undangan yang mana? Bentuknya kipas Pak dulu Pak. Oh, Bentuknya kipas. kipas. Jadi Ngetren ya. warnanya merah sih masih ingat banget warnanya Yes. merah itu. Warna merah tapi nadanya udah Nikahan lupa. siapa? Kalau nikahan siapa sih? Aduh. nggak Maksudnya tahu. kamu di sini deh. Dia di luar banyak tanya. Cerewet. Wah. Oke. Basicnya berarti dari bapaknya yang suka dengerin lagu. Iya, Dari alhamdulillah. zaman dulu masih kaset pita itu Kaset ya. pita, Sama sih sebenarnya. Gitu, terus bisa menciptakan lagu. Nah, sampai akhirnya rutin nih bikin lagu atau itu ya udah cuman lewat-lewat gitu. Kalau dibilang rutin jadi sebuah rutinitas ketika patah hati Pak. Itu jauh lebih Ini itu jauh lebih apa ya? Jauh bisa lebih ngasih makna sih karena saya kan kadang ya nggak cuma patah hati ketika lagi seneng juga akhirnya bingung nih kalau saya kan selain bikin di nada gitu kan kadang nulis kata-katanya. Nah, kadang kata-katanya itu bisa direalisasikan ke musiknya atau enggak cuman kata-katanya itu doang. Jadi ya ada dua cabang itu buat biasanya setelah untuk nulis itu sih. sudah terpancing nih. Aduh. Ini bahas Tentang apa? patah hati. Oke. Iya. Nah, tentang membuat sebuah lagu tentang patah hati. Nah, masuk nih kita ke segmen kali ini. Waduh. Iya. Mak apa sih? Ya. Oke. Adit saat ini punya pacar nggak? Waduh, Frontal. frontal amat ya. Iya dong. Sebenarnya Kok mikir? Enggak tuh enggak ada, jujur. Hasil ya. Atau gini deh. Udah enggak? Mantan.
Ada lagu untuk atau ada lagu tentang kisah kamu waktu pacaran? Kalau itu ada kisah patah hati ada, tapi bukan yang udah lama sih, dulu tuh udah. Boleh nih diceritakan kisahnya seperti apa dan lirik lagunya kayak apa sih? Aduh. Gitu. Kalau yang kisah patah hati itu tentang lagu itu ya itu Aku Bisa Apa itu. Sudah ada di SoundCloud. Oke. Naruh di SoundCloud yang versi ala kadarnya itu ada di Bilik Musik. SoundCloud saya di Bilik Musik. Nanti linknya Ya nanti linknya editor tolong masukin ya. SoundCloud / Bilik Musik itu ada Aku Bisa Apa. Jadi itu juga salah satu lagu yang akhirnya bisa bener-bener menceritakan apa yang saya rasain waktu itu. Dan bener-bener digarap. Dan bener-bener digarap. Bener-bener jadi satu buah kesatuan yang manis seperti itu kan. Menceritakan apa itu? Aku Bisa Apa itu sebenarnya nyeritain tentang sebuah, kalau bahasa anak sekarang baper gitu ya. Baper jadi intinya orang yang udah punya perasaan itu disuruh ngekat dan nyembunyiin gitu loh. Jadi ya nggak akan bisa gitu. Jadi orang yang misal aku nih udah sayang sama kamu gitu. Udah sayang, udah nyaman dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya tapi si ceweknya nggak bisa, kamu ya harus ngabain itu gitu loh, karena ada suatu hal yang lain gitu kan. Kenapa nih si cewek ini? Waduh, nggak tahu itu. Wah, nggak tahu lah itu, pokoknya itu. Emang apa sih? Jadi ya itulah. Terus ya akhirnya nyeritain di mana saya sedang hancur-hancurnya di situ lah, ketika dapat jawaban bahwa ya nggak bisa dapat gitu kan, akhirnya rasanya tidak bisa tersampaikan. Itu sih yang paling buat saya paling dalam. Dan ada cerita menarik di balik itu juga, karena waktu itu juga ada tugas akhir di SMA gitu kan, ujian praktek terakhir tuh suruh bikin lagu. Alhamdulillah aku ngepost itu gitu kan di nganu, dan waktu itu saya sebarluaskan di sekolah dan feedbacknya lumayan positif. Jadi waktu itu wah kayaknya saya ada bakat nih buat nulis gitu kan. Bakat terpendam. Bakat nih, cobalah gitu. Itu sih, itu yang patah hati paling bisa dibikin. Lagunya Adit ini kebanyakan berdasarkan kisah nyata. Ya kan, bisa dibilang. berdasarkan cerita realitanya dia, entah tentang pacaran, tentang patah hati. Yang lagi seneng ada nggak? Yang lagi seneng waktu itu sempet disuruh bikin untuk hadiah dosen pembimbing. Dosen wali kelas itu mau studi keluar kan, dan kita otomatis akan berpisah, padahal kita belum pada lulus, kita masih semester akhir. Akhirnya waktu itu teman saya ada yang nyeletuk. Waktu itu awalnya bukan lagu sih, pokoknya mau bikin hadiah aja buat dosen ini gitu loh. Terus akhirnya ada yang nyeletuk, kamu kan bisa bikin lagu, kenapa nggak bikin lagu aja gitu. Akhirnya wah boleh juga nih, tantangan juga kan waktu itu. Akhirnya ya udah saya sanggupin, saya bilang ke teman-teman, tolong kasih satu kalimat untuk Bu ini gitu kan. Menggambarkan Bu ini gitu. Akhirnya mereka ngirim sekitar ada 15 kalimat. Akhirnya jadilah lagu Yang itu, seneng ya? Yang seneng akhirnya. Jadi ya ceritanya tentang ucapan terima kasih lah sama atas segala segala hal yang sudah Gurunya nggak apa? diberikan. Ada Miss Yusefa itu dosen pembimbing saya. Halo Miss, kalau nonton. Halo, Bu. Lagunya nggak saya post sih, tapi ya ada di Instagramnya. Dia di Instagramnya Miss Yusefa kayaknya ada deh. Ya, itu pokoknya ada. link Instagramnya nanti masukin juga. Oh iya, nanti di Editor loh ada. cari lah itu. Oke. Itu yang Nah, senang di situ sih. itu tentang terciptanya lagu-lagu dan karya-karya Adit. Ya. Tapi ada hal menarik lagi, guys. Di balik seorang musisi dan songwriter, Waduh. Amin. sekaligus mahasiswa jurusan apa sih? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Nah, di balik ini semua ternyata ada kisah yang sedikit apa ya? Mungkin memilukan atau gimana? Jadi dengar-dengar Adit ini itu pernah dilarang untuk bermusik
sama orang tuanya ya? Bukan dilarang sih, kesannya kayak Dibatasi. ya untuk berpikir lebih nganu aja, lebih realistis aja sih. Kalau dilarang untuk bermusik fullnya enggak, cuman ya kudu dipikir lebih matang lagi kalau misalkan mau jadi itu gitulah. Itu aja sih waktu itu. Kenapa enggak, Bareng. kalau gitu kenapa enggak memutuskan untuk kuliah musik atau sekolah musik gitu? Sudah pernah coba waktu itu, nggak diterima sih Pak. Oh berarti yang nggak boleh bukan keluarga, Bukan ya, kampusnya. akhirnya kampusnya juga tidak menerima dan akhirnya mikir, saya juga pernah punya pikiran skill saya nggak sesuperior anak-anak yang lain gitu kan. Skill saya cuman sebatas bisa gitar, bisa gejrengan dan ngerti lagu, ya gitu-gitu aja. Jadi ya Tapi untuk Dari skill keluarga nggak masalah nih berarti ya? kalau keluarga ya sebenarnya bebas aja, cuman kan kadang ya pikiran mereka musisi mau jadi apa sih gitu kan, musisi itu jadi bakalan jadi apa gitu doang sih. Akhirnya ya Orang bikin kurang podcast. ada cuman gitu-gitu doang, terus mbok cari yang sesuatu yang bisa lebih meyakinkan gitu aja sih. Kalau dilarang selama ini dilarangnya mungkin yang nggak ada kata dilarang sih Pak. Soalnya saya juga masih sampai sekarang di rumah juga tetap main musik sama bapak dan lain-lain gitu. Cuman kalau mau terjun di industri yang bener-bener musisi, nah itu mungkin akan jadi lampu kuning atau mungkin ya pikir lagi lah gitu. Makanya akhirnya memutuskan untuk ke sastra Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Inggris dulu, Yes, I can little. Iya. Cuman itu ya. Yes, I can little. Saya nggak sepinter-pinter amat juga sih sebenarnya. Nah, Itu sih. itu. Jadi faktanya adalah Adit ini pinter bikin lagu dan ternyata orang tuanya nggak ngarang bisa salah. Nah, Cuma dapat isu itu tadi kayak ya, gitu. Orang tua musisi juga. orang enggak sih, cuman bergerak aktivis musik juga anu banget sih, lumayan. Bapak itu penyanyi keroncong di rumah sekarang. Bapak itu penyanyi keroncong dan emang hobi ya, awalnya emang hobi nyanyi. Jadi anaknya tuh dari kecil itu kalau jam 7 jam 8 bapaknya di teras, anaknya harus di teras, harus nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya juga dulu dapat kado ulang tahun waktu umur 11 tahun gitar juga kan. Jadi ya memang anaknya harus bisa musik nih kayak. Karena kan belajar ya akhirnya bisa. Ya memang awalnya emang hobi sih. Cuman ya untuk mungkin darah musik dapat banget dari bapak sih, emang karena bapak suka banget musik kan, jadi ya Basicnya keluarganya suka musik, alhamdulillah. suka nyanyi Suka nyanyi. Itu sebuah apa ya, lingkungan yang Ah. kalau ibarat sebuah pohon itu tuh akarnya itu banyak nutrisi yang Iya. masuk. Nah, gitu. Makanya dari kecil bisa timbul inspirasi membuat lagu sampai sekarang. Nah, dan semoga kedepannya nanti bisa menjadi sebuah karya yang bisa Amin. didengar banyak orang. Amin. Pokoknya tunggu rilisnya. Tadi udah ada bocoran, apa judulnya? Aku bisa apa? Aku Bisa Apa. Insya Allah akan dirilis beneran. Hari ini tadi kita sudah record untuk lagu Aku Bisa Apa. Oke. Bagian paling sulit untuk bikin lagu. Kalau bilang sulit, kayaknya bakalan sulit ya, karena kita harus nentuin gimana nada yang pas. Tapi kalau saya sih kesulitan itu akan tak balikin gimana caranya kita untuk lebih jujur ketika bikin sebuah karya gitu loh. Jadi apa yang pengen kamu sampein ya sampein aja gitu. Betul. Loh. Nggak usah terlalu banyak ditimbun dengan kata-kata yang gimana, tapi ya tinggal di blengin aja, tinggal jujur, tuangin rasanya juga dituangin ke sana. Lebih seringnya kayak gitu sih, daripada kita terlalu pusing milih kata atau apa ya. Nanti kan Kayak kita ngomong kita biasa aja kita gitu ngomong ya. aja. Kalau saya sih biasanya gitu. Tuh. Jadi kuncinya itu membuat karya itu jujur. Jujur Karena aja sih. aku pernah maksudnya ya tahu tentang pembuatan sebuah lagu, sebuah karya itu ada orang bilang gini,
kamu membuat lagu itu yang laku apa yang jujur. Nah itu. Karena kalau kita membuat sebuah karya yang jujur tuh memang kadang susah untuk laku Susah, gitu. untuk Tapi kalau laku. kita cuman ngejar laku, kadang kita berkarya juga terbatas dalam artian Ya. kita terbatas oleh materi, terbatas oleh keadaan gitu. Akhirnya udahlah milih yang laku, milih yang viral gitu. Ini dulu aku kan Copyright. Gak boleh. Boleh. Nah, berapa lama nih seorang Adit menciptakan sebuah lagu atau satu lagu dari kisah yang Adit alami? Kalau itu jujur saya biasanya tergantung. Kalau bener-bener moodnya bisa ngambil dari segala posisi itu enak, itu bisa cepet. Terus kondisi hati lagi yang nggak enak gitu biasanya cepet langsung kata-kata. Tapi kalau nganu ya itu tergantung mood sih sebenarnya. Satu hari Satu hari bisa. Bisa. Kalau misalkan segala materi dan di sini tuh udah maunya ini gitu. Tapi kalau misalkan ada mikir yang lebih lama ya bisa 2 hari 3 hari lah baru selesai. ya nggak usah cepet-cepet ya. Ya. Bikin lagu kayak bikin kopi. Nah, itu harus dicerna-cerna dulu soalnya, Iya, dipikir-pikir juga pemilihan kata gitu. Oh iya, kalau pas bikin lagu nih, situasi kayak apa yang mendukung atau suasana gimana yang mendukung untuk membuat lagu? Kalau untuk suasana, saya bisa di mana aja sih sebenarnya. Bisa, maksudnya ya nggak yang terkhusus harus pegang apa, harus ngapain itu enggak. Karena kadang saya itu belajar dulu dari Melly Guslau. Dulu ada interviewnya kalau nggak salah itu sama Melly Guslau. Kalau dan guru musik SMA juga sih dulu pernah ngajarin kalau misalkan udah punya apa namanya udah punya sebuah nada itu langsung direkam, langsung disimpan karena itu kan bisa ngilang gampang gitu kan. Terus ya udah itu pernah gara-gara Melly Guslau sama guru seni musik saya bilang gitu, di jalan tuh pernah nemu sebuah nada, saya berhenti, literally berhenti naik motor, saya rekam dulu. Wih, Saya rekam dulu. keren. Biar nggak hilang. Biar nggak hilang. Ini ada bagus nih. Kan biasa bersenandung kan kalau lagi sendirian tuh bersenandung di jalan apa tuh teriak-teriak sendiri gitu disimpan. Oh ya udah simpan. Nah nanti sampai rumah kalau misalkan ada mood dan ada kata-kata Diterusin. terusin. Oh, Itu bisa jadi. Berarti nada dulu atau lirik dulu? Tergantung sih itu bisa nada dulu bisa, nada dulu juga bisa. Mantap. Jadi dimanapun bisa nulis lagi. Bisa. Dapat nada, rekam dulu Rekam, dimanapun betul, tempatnya. Oke. Sudah terlalu lama video kita ternyata kameranya udah gonta-ganti berulang kali. Iya. Dan di sini ada. Ya, terakhir nih buat Adit. Harapan kedepannya nih seperti apa nih? Sebagai ya bisa dibilang pelaku musik atau musisi atau songwriter atau kuliahnya mungkin kedepannya nih pengennya seperti apa? Pengennya sih setelah ini ya, maksudnya ada support dari teman-teman yang bisa mengeluarkan saya dari kamar sih. Asik setelah Ini ada teman-teman di belakang ini siapa nih? musiknya cuman di kamar ya itu. Pengennya sih ya cuman kemarin Mas ini yang bilang nih. Jadi jangan cuman karya cuman disimpan doang ya. Dia sih udah cinta sama dia juga sih. Kode ya mas? Iya. Akhirnya saya akan diproduserin, asik diproduserin. Nah, itulah intinya bisa pengen ngeluarin dan semoga nanti kalau udah keluar juga karya saya bisa diterima di masyarakat, bisa menjadi soundtrack kehidupan mereka juga. Ya semoga jadi hal-hal baik lah, menjadi hal-hal baik menghibur orang-orang. Itu ya. Semoga itu juga bisa menjadi sesuatu. Nah, itu. Jadi kemarin benar kita sempat ketemu dulu kan, sempat ngobrol. Jadi Adit ini cerita ini tentang. Jadi Adit ini pernah lari. Waduh, lari. Pernah sembunyi dari jati dirinya. Dia yaitu ketika dia memutuskan untuk sejenak meninggalkan dunia musik, gitu kan.
untuk sebuah kepastian yang kata dia cerita nih pengen ya kita hidup tuh realistis, hidup di dunia itu realistis ketika kita sekolah tujuannya untuk apa, kerja untuk apa, dan berpikir untuk orang tua gimana, masa depan gimana ya kan. Akhirnya sempat lari sembunyi dari dunia permusikan karena pertimbangan itu tadi. Nah, akhirnya kemarin kita untung bisa ketemu ya. Rating naik kalau nangis. Penonton banyak bakalan nangis. Asik nangis. Iya itu. Kita kemarin sempat ketemu terus sharing-sharing. Terus akhirnya aku bilang nih, nggak ada salahnya ketika Adit atau teman-teman juga ketika menghadapi bukan permasalahan sih, tapi lebih ke apa ya? Mungkin Kebimbangan. kebingungan atau ketika menghadapi dunia luar tuh seperti apa. Adit ini aku kasih tahu kalau nggak salah dia mengambil sebuah keputusan untuk mungkin jadi guru ya, untuk menjadi seorang pengajar gitu yang dengan mungkin pendapatan pasti, dengan gajian pasti ya, semua orang membutuhkan itu gitu. Tapi aku bilang lagi menguatkan kalau yang namanya berkarya itu nggak harus apa ya istilahnya mengorbankan sebuah jati diri atau sebuah karya untuk hal yang pasti ini tadi gitu. Jadi Adit ini walaupun dia nanti seorang guru, seorang pengajar, tapi tetap bisa berkarya, tetap bisa membuat lagu, tetap bisa merilis lagu mungkin yang bisa teman-teman dengarkan. Nah, itu menjadi poin plus gitu. Nah, akhirnya setelah pertemuan dan perbincangan yang cukup dramatis waktu itu sambil ngopi juga. Iya. Ngopi dingin. Ngopi dingin. Bukan ngopi panas. Waktu aku pulang sampai rumah, lain hari ada WA masuk nih. Wow. Pak, kapan solo? Aku mau kirim materi lagu. Minggu ini kita record. Wah, gitu. Akhirnya aku langsung dengan semangat dan antusias untuk oke, ayo kita garap, kita kerjakan gitu ya. Dan hari ini tadi ini sebelum kita bikin video ini kita udah produksi lagunya yang Aku Bisa Apa itu tadi sama satu lagu lagi. Buat teman-teman yang kepo pokoknya tungguin aja rilis lagunya. Semoga rilis ya. Pasti rilis lah. Kita akan upload nanti. Dicari publisher. Itu editor nanti udah siap pokoknya. Terima kasih publish musika iya. Sony buat tim-tim di belakang sana juga sudah mensupport kita. Terima kasih Pokoknya, support, terima kasih. Kita nih sebagai teman cuman bisa mendukung nih. Kita kebetulan punya media, punya alat untuk mensupport. Oke lah, kenapa kita nggak garap gitu loh. Nah, yang jadi pedoman aku ketika membuat suatu karya itu, kita nggak tahu nih karya kita ini kelak akan membawa kita kemana. Yeah. Gitu. Kita mungkin sekarang cuma sekedar nulis lagu, kayak Adit ini udah dari kecil nulis lagu, berpuluh-puluh lagu, ini cuma disimpan sendiri. Cuman mungkin masa depan itu tidak ada yang tahu. Jadi kita harus mempersiapkan itu, menyimpan dengan baik. Ya ada salah. Ketika nanti Adit sudah menjadi artis, Amin. atau seenggaknya menjadi ketika ada artis yang menyanyikan sebuah lagu pencipta. Gitu. Wah. Eka Aditya. Amin. Yes, itu Amin ya Allah. jangan lupakan kita. Siap. Nah, itu teman-teman perbincangan di video kali ini tentang Adit, seorang musisi dari Pemalang akhirnya berdomisili di Jogja, dan dia menjadi seorang penulis lagu yang akhirnya sekarang bisa apa-apa dia jadi lagu. Waduh. Ini aja tadi ngobrol-ngobrol atau lihat apa gitu, ini aku udah kepikiran. Kayaknya itu sensornya tuh udah otomatis ting buat lagu. Nah, karena seperti itu kita akan tantang. Bener jadinya. Oke. Sebagai penutup kita tantang Adit nih untuk membuat satu lagu bebas tentang apapun. Mungkin bisa tolong diambilkan Lempar. dengan senjata andalannya.
gitar. Jadi Seret. Adit ini terbiasa membuat sebuah lagu menggunakan gitar. Tadi aku bilang dia vokalis sekaligus gitaris. Kita Nih. dengarkan satu buah lagu yang tantang temanya boleh oh, Iya. mungkin ada usul tema dari teman-teman. buat kipas dong. Ada tantangan kipas guys. Ya, buat lagu tentang kipas atau tentang kopi lah boleh. Tentang sale kan enak tuh. Waduh, kipas aja ya. Kipas, oke. Hadirmu mendinginkan suasana malam ini, memberikan nggak kehangatan, memberikan angin yang menenangkan jiwa. Dan ku berharap kau tak pernah berpaling di sini. Jadilah teman sejati, wahai kipas anginku. Jadi Lumah. sebuah kipas angin Parah itu bisa sih. menjadi lagu yang romantis. Wah. Lagu buat apa nih? Kipas aja dibuat. Kipasnya dimatiin. Tapi tadi udah disebutin dia udah punya apa belum nih? Iya. Ya, simpen dia Oke. mah itu pak. Aduh, Kita sudah disensor. disensor itu. Bapak. Jadi itu bukti nyata bahwa Adit ini ya bisa dibilang penulis lagu. Karena gini, sebuah apa ya namanya profesi atau pelaku itu nggak harus yang, karena itu relatif untuk dibilang kamu keren, kamu lebih jago, dia lebih pintar gitu, itu menurut aku nggak bisa dibandingin gitu loh. Ketika kamu bisa membuat sebuah karya, membuat lagu yang jujur itu tadi, itu menurut aku sudah sesuatu yang bagus gitu, yang profesional gitu. Apalagi nggak asal-asalan hanya sekedar mengejar yang lagu itu tadi. Iya. Gitu. Nah, Ada quotes siraman dari- rohani pak. Siraman motivasi. Iya. quotes nih Iya. dari Adit atau apalah pesan buat mungkin teman-teman di luar sana yang bergerak di bidang musik juga, atau mungkin teman-teman yang suka musik, suka nyanyi, suka lagu tapi belum bisa untuk menyalurkan itu, apa sih pesan dari Adit? Karena di era sekarang platform banyak, Betul. bisa ada di YouTube, ada di Instagram, ada di semua pun bisa ditaruh sebenarnya kan. Ya untuk kalian-kalian yang pengen lah, misalkan punya karya apapun itu, silakan disimpan. Ya seperti Mas Ivan tadi bilang bahwa kita nggak tahu karya kita besok akan bawa kita kemana. Betul. Terpenting adalah ya mari kita realisasikan itu semampu kita gitu ya. Terus juga dibantu dengan mungkin teman-teman yang bisa, ya mungkin kecil-kecilan dulu, mungkin pakai handphone rekaman itu simpen, nanti mungkin kalau misalkan ada uang ya ditabung, dibikin ke studio musik profesional kayak atau gimana. Dan juga kalau nggak bisa itu juga nggak masalah, kita juga bisa pakai YouTube, misalkan menaruh di YouTube, pakai Instagram juga bisa Ya, untuk ngasih berproses karya. lah. Ya berproses Bertahap. itu sih. Karena Yang semua penting nggak instan. jangan pernah takut, jangan pernah ragu buat berkarya lah ya. Apa ya, kalau bahasa saya itu menyajikan keresahan-keresahan yang ada gitu loh. Jadi nggak usah takut karena itu. Jadi Ketakutan itu dari dalam diri kita sendiri. Iya, jadi ya tinggal pokoknya gaspol wae nek punya Gaspol. sesuatu dan Mantap. punya teman yang suportif itu ya sangat enak sekali. Dan ya itu juga yang terpenting juga jujur ketika sedang menulis atau apapun, jangan ditutup-tutupin, jadi dikeluarin semua. Itu jadi biasanya jadi sesuatu yang luar biasa sih. Itu aja sih kalau dari saya. Mantap. Nah, Itu. Jadi benar. Kalau kalian mau berkarya, jangan tanggung-tanggung. Karya kalian itu luar biasa dan akan membawa kalian ke suatu tempat yang mungkin kalian nanti
tidak menyangka. Tapi tadi kita ngobrol, pokoknya kalau ditanya nyangka enggak nyangka. Nyangka. Karena kita punya mimpi. Oke, jadi episode kali ini menarik sekali, guys. Nggak usah asik, kita ngobrol seputar musik, dunia musik, tentang Adit yang sebagai pembuat lagu. Buat itu tadi teman-teman, pokoknya jangan ragu untuk berkarya, jangan ragu untuk menyalurkan hobinya. Dan hobi itu kalau kalian bisa mengaturnya dengan baik, nggak akan mengganggu sebuah kepastian yang lainnya itu tadi ya. Adit ini sudah mengalami secara langsung ketika dia mengambil sebuah keputusan, dia lari dari dunia musik, akhirnya dia bisa kembali lagi, dia sudah pernah merasakan. Jadi bukan hanya omong kosong, kalian bisa membuktikannya sendiri. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya, pokoknya kita akan ngobrol tentang musik yang asik-asik lagi. Mungkin kalian juga bisa request siapa yang akan diundang di sini. Waduh. Kita akan hadirkan topiknya apa, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Kampung Audio. Jadi kita akan memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat di seputar musik. See you. Terima kasih Adi. Terima kasih Terima kasih, Adi. Pak, terima kasih. Selamat.